Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Apakah kalian sehat? Masih semangat untuk terus belajar? Nah, hari ini kita akan belajar di tema 5, sub tema 4, pembelajaran 2 dan 3. Sebelum kita menuju ke materi pembelajaran, kita lihat dulu kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari di pembelajaran 2 ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di pembelajaran 2 ini antara lain untuk PPKN ada di 1.2, 2.2, 3.1, dan 4.1. Untuk Bahasa Indonesia ada di 3.6 dan 4.6. Untuk PJOK ada di 3.5 dan 4.5. Kita menuju ke materi pembelajaran 2. Sekarang kita menuju ke materi pembelajaran 3. Nah, kita buka buku kalian di halaman 179. Nah, di halaman 179 di situ pembelajaran 2 ada sebuah gambar. Nah, di sini adalah gambar rumah adat dari Sumatera Barat. Nah, kita baca bersama-sama. Kalian simak. Liburan naik kelas telah selesai. Saat liburan, Beni melakukan perjalanan. Beni ke kampung halaman papanya. Kampung papanya Beni di Sumatera Barat. Ada rumah gadang di sana. Beni bertemu Siti di rumah gadang. Nah, kalian lihat di sini. Ini merupakan rumah adat Sumatera Utara yang disebut rumah gadang. Nah, di bawahnya ada ayo mengamati, amatilah percakapan berikut. Percakapan Beni dan kakaknya. Kakak Beni bernama Tiur. Nah, di sini Beni mengajak kakaknya Tiur untuk masuk ke dalam rumah gadang. Dan kakak Tiur tidak berani mengambil keputusan. Mereka harus membicarakan dulu kepada papa dan mama. Nah, itu juga yang harus kalian lakukan ketika kalian ingin melakukan sesuatu. Karena kalian masih kecil, kalian tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Kalian harus meminta izin atau membicarakannya kepada mama dan papa kalian. Sama juga dengan Tiur dan Beni. Kita lanjutkan di halaman 180. Apa yang disampaikan Tiur kepada Beni? Nah, di sini nanti ada 3 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Dilanjutkan untuk ayo berlatih. Kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Ketika kamu pergi bersama, inilah contoh sikap sesuai sila keempat Pancasila. Nah, di sini mana pada gambar tersebut yang sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Nanti yang sesuai kalian beri tanda centang. Itu sampai halaman 181. Di halaman 181 yang bawah di situ ada ayo mengamati. Beni tidak mengambil keputusan sendiri ketika Beni menentukan ketua kelompok diskusi. Nah, di situ nanti kalian bisa melihat bahwa untuk mengambil keputusan itu harus dengan musyawarah, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat. Biasanya menggunakan suara yang terbanyak, dan yang kalah itu tidak boleh protes, tetapi harus menerima dengan lapang dada atau legowo. Kita lanjutkan 182. Di situ ada ayo bercerita. Kalian di situ disuruh untuk menceritakan pengalamanmu yang menerapkan sila keempat Pancasila. Nah, di sini ada Beni. Saya, Siti, Dayu, Udin, Edu, Meli, dan Lani satu kelompok diskusi. Aku dan teman-teman akan menentukan ketua kelompok. Saat menentukan ketua kelompok harus mengambil suara. Caranya dengan menulis nama di kertas kecil dan menggulungnya. Nah, itu merupakan cara untuk mendapatkan kata mufakat atau untuk pengambilan suara terbanyak. Nah, kita lanjutkan di sini. Sesampainya di Padang, Beni singgah di air terjun Lubuak Tampuruang. Air terjun Lubuak Tampuruang unik, seperti batok kelapa yang dibelah. Masih banyak terdapat air terjun di Sumatera Barat.
apakah air terjun di tempat tinggalmu? Nah, apakah di kota kita ini ada air terjunnya? Nah, nanti kalian tanyakan kepada orang tua kalian. Kemudian atau kalian cari tahu melalui Google. Nah, terus di situ nanti juga ada tempat wisata apa aja yang ada di kota kamu. Terus di sini Deli bernyanyi tentang air terjun. Kita lanjutkan di halaman 183. Di situ kalian mengamati gambar. Di sini ada gambar air terjun. Nah, nanti kalian membuat pertanyaan yang sesuai dengan gambar. Kita lanjutkan di halaman 184. Bacalah teks lagu berikut, lagu tentang air terjun. Bacalah seperti puisi. Nah, saya akan bacakan, kalian cermati. Air terjun. Dari jauh bunyi berderu-deru, umpama angin yang tertiup kencang. Rupanya air yang terjun tinggi, melompat-lompat dengan tak terhenti. Itulah air terjun namanya. Marilah kawanku, kita mandi bersama. Nah, itu merupakan contoh bacaan puisi air terjun. Jadi nanti kalian berdiskusi karena kalian di rumah, maka kalian mengerjakannya di sini, mencari maknanya. Di sini ada kata jauh, maknanya apa? Nah, kalian bisa mencocokkan makna-makna ini itu berdasarkan bawahnya di sini. Contohnya jauh berarti itu artinya adalah tidak dekat. Nah, seperti itu. Jadi untuk deru, umpama, rupanya, terjun itu bisa kalian cari untuk di bawahnya ini kata artinya. Kita lanjutkan di halaman 186. Nah, di situ merupakan gerakan melayang, itu adalah pelajaran PDOK. Jadi kita lewati, dan itu semua untuk tugas di pembelajaran 2. Kita lanjutkan di pembelajaran 3. Sebelum kita menuju ke pembelajaran ketiga, kita lihat dulu kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari di pembelajaran 3 ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di pembelajaran 2 ini antara lain untuk bahasa Indonesia ada di 3.6 dan 4.6. Untuk SPDP ada di 3.4 dan 4.4. Untuk matematika ada di 3.6 dan 4.6. Sekarang kita menuju ke materi pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3 ini, Deni bersama keluarga pernah berwisata mengunjungi Pulau Komodo. Pulau Komodo berada di Kabupaten Manggarai Barat. Kabupaten tersebut berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sana terdapat banyak komodo. Komodo pemakan daging seperti daging kambing atau daging unggas. Nah, ini merupakan suatu tempat wisata yaitu Pulau Komodo. Tugas kalian nanti adalah berlatih membuat pertanyaan dan menjawabnya. Kita lanjutkan di halaman 189. Di sini menyanyikan lagu tentang desaku. Nah, kalian membaca lirik lagunya itu dengan puisi. Jadi lagu desaku ini itu dibaca dengan puisi. Saya akan bacakan, kalian cermati. Desaku, buah karya El Manis. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku. Tak mudah kulupakan, tak mudah bercerai, selalu kurindukan desaku yang bermain. Nah, itu merupakan contoh puisi
Desaku. Kita lanjutkan untuk mengamati. Nah, di sini nanti kamu berikan pendapat karena kalian di rumah, maka nanti kalian sendiri yang akan membaca puisi tersebut. Kita lanjutkan di halaman 190. Di sini ada makna kata-kata yang harus kalian cari. Kita lanjutkan di halaman 191. Di situ kalian membuat puisi tentang komodo dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Untuk yang bawahnya di sini ada soal cerita matematika. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah diajarkan bagaimana cara mengerjakan soal cerita matematika. Di situ kalian nanti harus ada kata-kata diketahui, ditanyakan, jawab, jadi. Nah, seperti juga di halaman 191 ini. Di sini ada panjang badan komodo 146 cm, panjang ekor komodo 152 cm. Berapa meter panjang badan dan ekor komodo tersebut? Berarti nanti diketahui panjang badan komodo 145, panjang ekor komodo 152 cm. Ditanya panjang badan ekor komodo dan panjang badan komodo. Berarti nanti jawabnya adalah panjang badan komodo ditambah panjang ekor komodo. Terus hasil akhirnya jadi panjang badan dan ekor komodo tersebut adalah titik-titik. Nah, itu cara pengerjaannya seperti itu. Kita lanjutkan sampai halaman 192. Jadi nanti ada 4 pertanyaan. Petugas penjaga komodo sedang memberi makan makanannya beberapa ekor ayam, itik, dan jenis unggas lainnya. Ayo membaca. Benny membuat jenis hewan dari kain flanel. Coba lakukan seperti Benny, caranya mudah. Nah, nanti tugas kalian untuk yang ini yaitu kalian membuat jenis hewan dari kain flanel. Nah, nanti kalian bisa mencobanya di rumah. Di sini sudah ada langkah-langkahnya, terus bahan-bahan apa yang akan kalian butuhkan. Nah, itu nanti kalian kerjakan. Nah, itu semua tugas kalian di tema 5 sub tema 4 pembelajaran 2 dan 3. Selamat mengerjakan. Demikian tadi untuk pembelajaran kita di tema 5 sub tema 4 pembelajaran 2 dan 3. Kalian harus tetap semangat meskipun kalian belajar di rumah. Jangan lupa kalian harus menjaga jarak dengan orang lain, selalu memakai masker, dan sesering mungkin cuci tangan dengan memakai sabun dan juga air yang mengalir. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.